bagian dari otak kita, karena itu sebenarnya sudah terekam gitu ya di dalam memori otak kita. Apabila kita minta satu peristiwa untuk kita minta untuk diambil gitu dari bagian memori kita, tentu itu akan membuat memori-memori hal-hal lain juga akan terhilang begitu. Contohnya orang yang hilang ingatan gitu, dia akan dalam satu periode waktu dia akan kehilangan ingatannya. Nah, tentu bukan itu kan yang diharapkan gitu, tetapi kita memang tidak bisa melupakan kondisi yang begitu menyakitkan mungkin bagi kita. Tetapi ada satu hal yang kita bisa lakukan, yaitu kita mengambil keputusan untuk berdamai dengan itu. Caranya berdamai dengan itu bagaimana? Berdamai dengan mantan kita mungkin ya, mantan kekasih. Caranya adalah ya dengan mengampuni mantan kekasih kita, mengampuni bahkan diri kita sendiri, mengampuni peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu kita dan menjadikan itu sebagai pelajaran untuk kita bisa melangkah ke jenjang yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi jangan sampai itu kemudian memenjarakan kita untuk kita tidak bisa melangkah untuk menuju masa depan yang jauh lebih baik. Ya, kalau Anda bisa melupakan, menurut saya dulu Anda tidak mencintai dia. Cinta nggak bisa dilupakan. Tapi kita bisa menerima fakta, oh saya tidak bisa bersatu dengan dia karena alasan ini. Saya membangun masa depan dengan ini dan saya tidak membangun masa depan dengan dia. Walaupun dulu saya pernah mencintai dia. Cinta nggak akan bisa dilupakan menurut saya. Tapi kalau cinta bisa dilupakan menurut saya aneh deh. Ya. Jadi kasarannya berdamai dengan masa lalu. SMS selanjutnya dari 2414. Saya Rudi di Batu Aji, Batam. Bagaimana jalan keluarnya kalau usaha saya diganggu orang, sedangkan orang yang ganggu saya, dia memuja, sekarang usahaku sudah gulung tikar. Jadi bagaimana biar usahaku bangkit dan tidak diganggu lagi? Diganggu gimana Mas? Diganggu pakai ilmu. Lawannya dia memuja katanya. Memuja mungkin dengan ilmu mungkin ya. Saya sangat percaya gini, kalau hidup kita benar, ilmu apapun nggak akan bisa kena ke kita. Ilmu santet dari ringan, kelas bulu sampai kelas berat gitu kan, nggak akan bisa kena. Tapi kalau hidup kita ini berbuat dosa, ilmu santet kelas ringan pun akan kena kepada kita. Nah, kita mau bangkit tentunya kita harus berharap sama Tuhan. Kita harus meningkatkan kapasitas. Kita harus belajar dari kegagalan masa lalu. Kita harus belajar membangun hubungan dengan semua orang dengan baik gitu kan ya. Maka itu kita akan memperoleh kesuksesan. Tentunya itu nggak bisa dijawab dalam waktu 1 kalimat, 2 kalimat, nggak bisa. Itu proses. Menuju sebuah keberhasilan dibutuhkan sebuah keputusan demi keputusan yang benar dalam hidup ini sehingga kita menjadi orang yang berhasil. Tapi kalau keputusan-keputusan yang kecil tidak pernah kita ambil, kita tidak akan pernah mencapai sebuah kesuksesan yang besar. Tentunya juga mengampuni orang yang sudah membuat usahanya gulung tikar ya. Ya, SMS selanjutnya dari 3840, usaha yang kita lakukan tidak membuahkan hasil. Seperti kita melempar pekerjaan, kita sudah tes dan interview, bahkan sudah banyak PT yang sudah kita coba. Nah, setiap selesai interview kita selalu disuruh nunggu via telepon, tapi ternyata sudah ditunggu 1 hari sampai 15 hari tidak ditelepon-telepon. Mungkin berarti nggak diterima di perusahaan tersebut. Padahal kita sudah deg-degan menunggu panggilan dan kita sudah coba ke PT-PT lain, tapi kejadian yang sama seperti itu. Apakah ini juga disebut takdir? Dari Febri Anita di Bengkong. Ya, buat Febri mungkin Anda harus tahu pertimbangan dari HRD itu apa. Nah, saya lah yang menjawabnya. Iya, jadi sebenarnya ya banyak orang berpikir bahwa kalau dia terus-menerus gagal gitu dalam mencari pekerjaan itu adalah takdir dari dia. Padahal sebetulnya kita punya pilihan loh, kita punya pilihan dalam hal ini untuk apa? Yang seperti Pak Susilo tadi katakan, untuk meningkatkan kapasitas kita. Sebenarnya kenapa sih kok kita sepertinya ditolak terus? Coba kita introspeksi diri. Ada apa sih barangkali yang kurang dari kita? Kita kan punya teman-teman lain yang sudah mencoba juga di interview di perusahaan lain dan bisa diterima. Kita mungkin bisa coba tanya sama teman-teman kita yang berhasil itu. Mungkin pada saat bisa jadi kelengkapan dokumentasinya kurang, bisa jadi juga sikap pada saat interview, pada saat wawancara kurang, bisa jadi juga ilmu pengetahuan atau kapasitas itu tadi yang dimiliki belum memadai atau belum mencukupi. Jadi sebenarnya banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi
memang ada baiknya kita juga menjadikan peristiwa ini, menjadikan peristiwa kenapa sih saya kok sepertinya gagal-gagal terus dalam melakukan dalam mencari pekerjaan begitu ya. Menjadikan peristiwa ini sebagai batu loncatan, bukan menjadi batu sandungan. Dalam artian bukan berarti kita kemudian menjadi putus asa dan tidak mau mencoba lagi, tetapi menjadikan ini sebagai peristiwa untuk kita bisa belajar sesuatu gitu. Oh kalau begitu ada hal-hal tertentu yang harus saya lebih perlengkapi lagi begitu ya. Dan sebenarnya setiap kita interview di beberapa tempat sebenarnya itu kita kesempatan loh untuk kita bisa belajar. Karena sebenarnya proses interview itu di beberapa perusahaan kan hampir mirip-mirip sebenarnya. Jadi kita sebenarnya ada kesempatan untuk belajar gitu ya, untuk bisa memperbaiki dari satu interview ke interview yang berikutnya gitu. Atau bisa jadi juga bahkan itu adalah kesempatan buat kita mungkin untuk kita membuka peluang usaha sendiri, mungkin usaha baru yang selama ini mungkin kita pikir kita cocoknya untuk jadi pekerja, tetapi bisa jadi juga sebenarnya itu adalah peluang untuk kita memulai usaha sendiri, bisa saja itu terjadi. Jadi jangan putus asa, tetap terus tingkatkan kapasitas dan juga coba cari di dalam diri mungkin ada keahlian-keahlian khusus yang bisa dikembangkan begitu. Jadi yang buat kirim SMS jangan pernah putus asa, tetap semangat. Betul sekali. Ya. SMS selanjutnya dari 3316. Pak, saya mau tanya nih, saya sudah cerai dengan istri saya hampir 2 tahun. Bahkan sekarang saya menikah lagi, tetapi yang saya alami sekarang adalah 1 detik pun saya nggak bisa melupakan mantan istri saya. Padahal selama kami berpisah tidak sekalipun berkomunikasi. Tidur saya, makan saya, ingat terus sama dia. Yang saya tanyakan, apakah yang harus saya lakukan? Itu. Untuk kasus-kasus yang Jadi mau tidur ingat terus. Begini, setiap keputusan yang sudah kita ambil harus kita pertanggungjawabkan, Pak. Misalkan seperti yang tadi, kita ingat mantan pacar kita. Ya, kadang kan orang kan begitu ya, sudah nikah yang diingat apa mantan pacar, Mantan istri ini. ya ini mantan istri ya kan, tapi kan begitu menyakitkan bagi pasangan yang kita nikahi sekarang jika kita selalu terbayang-bayang mantan istri. Makanya kita nggak bisa membohongin diri kita kalau kita mungkin masih mencintai dia, tapi kita harus bisa bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Kalau kita mengambil keputusan menikah dengan istri yang sekarang, ya udah biarkan itu, belajarlah melihat kelebihan dari sang istri. Jangan berusaha untuk melupakan istri yang pertama. Kenapa saya sarankan jangan? Karena waktu Anda berusaha melupakan istri yang pertama, maka Anda akan semakin ingat dengan kuat. Tapi jalanilah hidup bersama dengan istri yang sekarang dan mencobalah berbahagia di sana. Nah, sayangnya saya tidak tahu agama Anda. Nah, ada baiknya Anda konsultasi dengan tokoh agama Anda, bagaimana secara hukum agama Anda dalam menyelesaikan kasus ini, gitu kan? Ya, apakah pernikahan Anda ini bagaimana mungkin tanya dulu deh, biar lebih enak. SMS selanjutnya dari 2194. Selamat malam Pak, ini saya mau tanya, saya menikah sudah 14 tahun. Istri saya selingkuh ketahuan sama saya, tetapi malah istri saya selalu minta cerai. Tapi saya sangat berat karena saya udah punya anak 3, gimana jalan keluarnya? Ya, Pak, ada baiknya kalau Bapak bisa ketemu sama saya, kita ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena itu menyeberangkan nilai-nilai yang saya tahu kondisi Bapak sangat berat saat ini. Pak, waktu kita menikah dengan seorang istri, kita menikah dengan istri kita itu berarti kita siap menerima dia dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan susah maupun senang dan sebagainya. Bagi saya sederhana, istri Bapak dalam tanda petik bagi saya sedang sakit. Seorang suami tidak boleh meninggalkan istri yang sedang sakit. Sakitnya mungkin bukan sakit fisik, tapi sakitnya sakit hati. Ada error dalam hatinya sehingga dia mudah tergoda oleh pria lain. Nah, di samping itu Pak, Bapak harus belajar mencintai istri dan apa adanya, mengampuni. Bukan hanya di samping itu, Bapak juga harus introspeksi diri. Mengoreksi diri. Kenapa kok istri saya sampai menyukai dan orang lain? Ada masalah apa saya sama istri? Mungkin kadang-kadang yang banyak menghancurkan rumah tangga, saya rasa bukan masalah yang besar. Yang menghancurkan rumah tangga adalah masalah kecil yang disepelekan, dibiarkan suami pulang kerja pinginnya mungkin dikeloni sama istri, tapi suami nggak ngomong, istri juga nggak tahu diri, akhirnya jalan-jalan gitu kan. Nah, itu kelihatannya sepele, dibiarkan, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Yang menumpuk begitu ya. Yang menumpuk. Akhirnya begitu ada pria lain yang memperhatikan, memberikan apa yang dibutuhkan, kena langsung. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi
saya selalu berkata perceraian itu tidak mungkin muncul tiba-tiba. Perceraian itu adalah akibat dari sesuatu yang selama ini dibiarkan dan sudah wujud nyatanya adalah perceraian gitu loh, munculnya ke sana. Nah, makanya ayo Pak berdoa, mulai berdoa buat istri sungguh-sungguh. Rendahkan hati di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh mau membimbing istri ke jalan yang benar, membimbing diri kita ke jalan yang benar, dekatkan diri kepada Tuhan, ajak istri mendekat kepada Tuhan, anak-anak mendekat kepada Tuhan. Karena anak akan berakibatnya yang sangat menyakitkan. Ya, kita baca SMS terakhir dari 7250. Saya Ani, saya mau tanya, bagaimana mengatasi orang yang kita sayang supaya nasihat kita didengarkan, karena itu buat kebaikannya. Supaya nasihatnya didengar ya. Seringkali begini, seringkali kita berusaha untuk merubah seseorang, padahal sebenarnya keputusan untuk orang itu berubah atau tidak berubah itu adalah keputusan yang merupakan keputusan independen dari orang itu secara pribadi gitu ya. Jadi sebenarnya kita adalah pihak luar yang tidak bisa membantu orang lain untuk mengambil keputusan di dalam kehidupannya, termasuk pasangan kita atau orang-orang yang kita sayang. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita memberitahu jika memang ada yang salah begitu ya. Tetapi selanjutnya kita harus juga menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Penciptanya gitu ya, yaitu Tuhan. Kita harus minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan sendiri yang menggerakkan hatinya untuk dia bisa mengambil keputusan yang benar di dalam kehidupannya. Iya, dari saya itu. Ya, sayang sekali waktu juga yang memisahkan kita. Di penghujung acara ini kami mohon tips-tips dari Ibu Dita tentang hidup itu pilihan. Iya, Albert Einstein mengatakan berupayalah tidak hanya menjadi manusia yang sukses, tetapi juga menjadi manusia yang bernilai. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi manusia yang bernilai? Caranya ada dua, yaitu berusahalah untuk menyenangkan hati Tuhan, dan yang kedua berusahalah untuk menyenangkan hati sesama. Dan ketika itu kedua itu kita sudah lakukan, maka hidup bahagia pasti ada di tangan kita. Makanya New Life mengatakan hidup bahagia itu adalah pilihan. Ya. Dari Pak Susilo, tips. Kalau saya sederhana saja, pilihan yang terbaik dalam hidup ini adalah melakukan apa yang kita yakini bahwa itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Ya. Karena kalau kita melakukan apa yang kita yakini bahwa itu yang Tuhan mau dalam hidup ini, maka kita benar-benar akan bisa menikmati hidup ini. Dan hidup bahagia menjadi bagian kita juga. Ya. Waktu juga yang memisahkan, kami mengucapkan terima kasih buat sama-sama narasumber, buat Ibu Dita, buat Pak Susilo yang sudah mau berbagi nilai-nilai dan berbagi hatinya buat kita semuanya. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang telah setia menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir, juga yang telah mengirimkan SMS-nya kepada kami. Namun kami memohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami tidak bisa kami bacakan semua karena berhubung terbatasnya waktu. Namun bila Anda masih tetap ingin mendapat jawaban dari narasumber kami, Anda masih tetap dapat menghubungi narasumber kami setelah acara ini berlangsung. Ya, waktu yang baik adalah besok pagi. Anda masih bisa menghubungi di nomor yang sama. Anda bisa menelepon langsung di nomor 0819 08174 kali 1. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, semua layanan yang diberikan New Life semua diberikan secara gratis atau cuma-cuma atau tidak dipungut biaya. Kami juga mohon maaf buat pemirsa, mungkin selama acara ini berlangsung ada sikap kami, ada tutur kata kami, ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Anda. Tujuan dari acara ini agar supaya acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Kami juga memberi info buat pemirsa, Anda masih bisa menyaksikan tayangan kami minggu-minggu lalu melalui Facebook, melalui akun username New Life spasi Batam TV. Ya, kami juga mengucapkan selamat Hari Natal buat Anda yang merayakan, juga selamat menyongsong tahun baru 2012. Ya, pemirsa, saksikan terus siaran New Life setiap hari Kamis pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita, Batam TV. New Life.